Ya, makanya akan selalu sempat dan optimal merawat istri sendiri dibandingkan lihat-lihat istri orang. Maaf ya, lihat istri itu Ya. ingat Allah. Lihat anak, ingat Allah. Iya. Ibu lihat suami, ingat Allah. Kalau melihatnya begitu, maka substansi berumah tangga itu nikmat rasanya, dan tanggung jawab itu melekat pada diri kita untuk terjaga dalam kebaikan. Ya, saya Iya, Ustaz. nitipkan handphone saya ke antum, Iya. dan antum tahu itu punya saya. Ya, Iya, dan Anda mencintai saya misalnya, ta'zim di situ. Mungkin nggak handphone itu ditempatkan di ya nggak tempat mungkin yang dong, tidak Ustaz. tidak Pasti kita tidak baik? letakkan pada tempat yang baik ya kan. Mungkin nggak Enggak. Anda taruh di lantai begitu saja. Demi Allah saya katakan, Iya, mungkin Ustaz. Anda akan mencari tempat terbaik, disimpan di situ, dirapi-rapikan, dilap-lap, karena Anda merasa Betul, itu ya, punya saya yang dititipkan pada Anda. Manusia saja bisa Anda perlakukan demikian. Bagaimana ketika Anda melihat anak itu Nah, amanah Allah? kita akan berpikir dulu substansi dengan merubah persepsi bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah dalam rumah tangga ya kan. Nah, beliau mengatakan bahwasanya kita ubah pandangan kita dulu, yaitu pandanglah istri itu karena Allah, pandanglah suami itu karena Allah, dan kita harus merubah persepsi, yaitu pandanglah anak itu karena Allah. Karena segala sesuatu yang kita ubah pandangannya karena Allah, mustahil kita bakal berbuat buruk karena untuk pandangan Allah. Menarik. Next. Yang Anda sebagai orang tuanya akan ditanya di kemudian hari. Maka kalau mau bersikap yang Iya, gak Ustaz. enak itu, gak bisa Pak kita lakukan. Ya lah, Mau jelas. bentak tuh gak bisa. Mau marah tuh ditahan-tahan. Ya. Dan itu dijaga. Lihat istri sebagai amanah Allah itu beda Ya, caranya beda lah, dengan Ustaz. hanya melihat kemanusiaannya saja. Istri melihat suami sebagai amanah Allah akan lain. Ya. Makanya akan selalu sempat dan optimal merawat istri Ya sendiri jelas loh, dibandingkan Ustaz, ya lihat-lihat istri namanya orang. istri kita sendiri, kita harus ngerawat, ngejaga ya kan. Masa sempat nengok istri orang? Enggak lah, enggak kayak gitu lah ya. Begitu sebaiknya. Ibu pun tidak harus berharap. Kenapa ya Wah. suami saya nggak seperti Ustadz? Ya, Harapan yang sia-sia. Sudah ada turunan hikmahnya. apa itu latihan, Nah, itu Ustaz? ada latihannya. Latihannya apa? Alladzina Zikir. yadhkurunallah, zikir. Jadi kalau zikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita, yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah Jadi Subhanahu wa taala. dari ceramah beliau mengatakan bahwasannya ya kan, untuk merubah substansi mengenai cara pandang kita dalam keluarga, yaitu istri, anak, dan termasuk suami lah bagi yang udah berkeluarga. Pertama itu amalannya itu zikir. Nah, ketika zikir itu benar, semua pandangan kita itu akan terasa benar. Kira-kira itulah kesimpulannya ya kan. Ta'ala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Ajaban li amril mu'min. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, perkara Gak ada hidupnya keluhan. mengagumkan, gak ada keluhan. Berarti bisa dikesimpulkan bahwasannya kan, kadang kalau kita ini dalam hidup ini ya kan, selalu punya permasalahan dan sering mengeluh, pada dasarnya bukan karena Allah itu memberi masalah, bukan tidak ada solusi. Nah, tetapi kita sebagai manusia ini ya kan, cenderung dalam menyelesaikan masalah itu kita tidak menyertakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha dengan tenaga kita sendiri, padahal pada dasarnya ya kan, kalau kita dengan tenaga sendiri itu mustahil. Kenapa? Karena Allah itu memberi masalah kepada kita. Tujuannya agar menaikkan taraf keimanan kita. Nah, tetapi Allah itu memberi masalah, pasti ada solusi. Nah, kita sebagai hamba ini terkadang tidak pernah mencari solusinya itu kepada Allah, malah kita menjauh. Berarti kita harus Itu berzikir. latihannya zikir. Nah, zikir ini di Quran diturunkan dalam bentuk yang Amalan pokok ritual. berupa amalan ritual. Karena itulah semua bentuk amalan Berarti ritual amalan disebut dengan ritual itu zikir. termasuk dalam zikir ya. Jadi kalau kita ingin hadirkan sifat tadi, maka cara pertama tingkatkan ibadah ritual. Salat. Apalagi? Quran. Al-Quran. Saya ambil dua dulu lah supaya nggak banyak-banyak dulu. Itu aja pun Yang pokok kadang Ustaz sholat yang sama Al-Quran pun masih sulit kita jaga ya kan. Amalan pokok jatuh jadi.
kita lakukan tiap hari. Tinggal kuantitas dan kualitas kita tingkatkan. Maaf, lihat sini baik-baik. Sholat, Salat itu di Al-Quran disebut dengan zikir. berarti sholat itu termasuk dalam zikir ya kan? Baru tahu aku sebenarnya definisinya. Dalilnya Quran surah ke-20 Quran surah ayat 12. ke-14. Dan langsung disarikan dengan fungsi ibadah sebagai fungsi hidup kita. Sudah Ustaz, Sudah? saya perhatikan. Perhatikan baik-baik. Innani Innani anallah. La ilaha illa ana fattubni fa'budni wa aqimis wa sholata aqimis lidzikri. sholata lidzikri. Itu dalilnya. Sayalah Allah. Sayalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan layak disembah kecuali Termasuk saya. dalam mengisahkan Allah. Allah ya kan? Allah. Bagaimana kenal Allah Gimana sebagai caranya? Tuhan? Ya, yang layak disembah, yang harus dipertuhankan. Kenalnya bagaimana? Mendekatnya bagaimana? Fa'budni, sembah saya supaya kamu kenal saya, dekat dengan Berarti saya, untuk tahu kita saya. sebenarnya untuk mengenal Allah ya kan, kita harus menyembahnya. Menarik. Karena pada dasarnya kalau kita ini sholat ya kan, kita tidak mengenal namanya Allah. Ya bisa dibilang sih kalau sholat itu cuman sebagai tugas kita gitu kan, tapi tidak mengenal yang namanya Allah. Ini perlu banyak masukan sebenarnya untuk kita ini memperbaiki diri. Bagaimana caranya? Wa aqimis sholat. Tunaikan sholat. Jadi kalau pengen dekat dengan Allah, terkoneksi kepada Allah, tersambung, punya sifat tawakal yang kuat, nih tingkatkan sholatnya, tambah. Makanya tiap hari kita sholat 5 waktu itu untuk membangun konektivitas dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat, aksesnya pun terbuka semua. Itu maksudnya. Anda dekat dengan pimpinan, akses di perusahaannya kan mudah untuk diakses. Ya kan? Kita punya kenalan yang kuat, yang punya sesuatu, aksesnya mudah dibuka. Kita kenal Allah dan dekat dengan Allah. Apa yang sulit bagi Allah? Dan ini kita yakin. Jalan. Nah sekarang Allah kasih jalan. Coba lihat orang-orang dulu. Ya. Mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah, sholat semua, termasuk para nabi, rasul. Tapi dahsyatnya, ketika ada apapun dalam kehidupannya yang sulit Allah mudahkan, minta langsung dikabulkan. Jadi bisa disimpulkan ya kan sebenarnya untuk membangun koneksi kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus yang namanya sholat. Dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya sholat itu tidak ada perbedaan. Cara tata caranya, praktiknya, cara melakukannya, bacaannya semuanya sama. Tetapi yang jadi permasalahanku sekarang ya kan, cara kita mengkoneksikan Allah itu gimana? Apa karena itu salah satu penyebab dosa ya? Karena gimana ya, termasuk gue ini salah satu yang masih dibilang sholatku masih bolong-bolong ya kan. Dan sangat luar biasanya seringkali terjadi mintanya lewat sholat. Nabi Zakaria itu kan dihukumi istrinya oleh medis itu menopause dan mandul. Maaf, nggak mungkin punya keturunan. Kapan mintanya? Dalam sholat. Mohon sama Allah. Sungguh-bukan Allah. Dan itu dikabulkan. Dan diabadikan di Quran dengan surah yang sama, Ali Imran ayat 38 sampai 39. Iya. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau yang maha mendengar. Kalau kepada yang maha mendengar doa saya tidak dikabulkan, mohon tunjukkan kepadaku lewat sholat ini ya Allah, dengan cara apa lagi dan kepada siapa aku mesti memohon. Itu nggak nunggu lama, permohonan selesai turun jawaban ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan engkau dapat kabar gembira akan punya anak, langsung namanya dikasih Allah Yahya. Berarti dari kita simpulkan ya kan sebenarnya salah satu contoh ya kan dari beliau mengatakan bahwasanya Nabi Zakaria ini pun termasuk salah satu nabi yang diuji dan sebenarnya sudah istilahnya kalau dalam dunia medis itu sudah dikatakan bahwasanya istrinya itu sudah menopause ya kan. Tapi karena keyakinan Nabi Zakaria itu ya kan, dia memohon kepada Allah ya kan dengan sedikit doanya yang simpel dan indah, yaitu kalau ketika aku sudah memohon kepadamu ya Rob, dan aku bergantung kepadamu ya Rob, lantas kepada siapa lagi aku memohon kalau bukan kepadamu? Dan disitu lahir yang namanya Nabi Yahya, astagfirullah.
Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim Monopos. seorang perempuan, maaf, yang divonis monopos dan mandul. Nggak Bayi ada. yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil, lahir dan terjadi itu. Yahya, John, lahirlah. Kapan Sholat. terjadinya? Saat sholat. Karena itu saat dipanggil Iya. sholat, itu isinya tuh kan doa semua. Doa semua. Silakan ya. ngecek, isinya doa semua. Dari mulai takbir, Doa sujud semua. sampai salam, isinya doa semua. Itu konektivitas kita dengan Allah, minta. Kapan itu bisa terkabul dengan cepat doanya? Kapan selesai urusan Masalahnya kita? koneksinya Kalau nggak bagus, koneksinya ya kan? bagus. Makanya disebutnya zikir, yang terhubung, yang nyambung. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Iya. Kadang belum minta, sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan nggak punya masalah. Masya Akan Allah. dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum selesai. Betapa banyak masalah kecil diargumentasikan jadi besar. Akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar Selesai. dilepaskan di atas sajadah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika. Selesai. Nabi Yakub. Makanya Nabi Yakub kalau punya Sholat. masalah, yang beliau lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-86. Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, ya aku bangun konektivitas dengan Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak, ini bagian pertama. Jadi kalau ingin semakin kuat sampai ada masalah diringankan, Betulnya, ya. mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Yang pokok ada 5 waktu, 17 rakaat, yang detil itu ada pada sunnahnya. Dan itu hebatnya dalam Islam. Dijelaskan caranya, disebutkan tujuannya, Itu kehebatan dan Islam. diterangkan hikmahnya. Contoh, kita sekarang jam berapa? Jam 9.20. Di waktu saat ini ada waktu Duha. sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi 3. Ada awal duha, penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita, Syuruk. yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8 sampai ke kurang jam 10 itu pertengahan duha. Pertengahan dua. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya pertengahan mempermudah duha. rizki. Di antaranya. Bilangannya berapa? 2 sampai 4 rakaat bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rizkinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar Salah, ke ya. duniawi, kurang tepat. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Ya, jangan pada rizkinya, ini terbatas, cuma sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah, dikasih jalannya tuh dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak Ini dia pernah Anda rumusnya. hitung sebelumnya. Berarti kita untuk mengerjakan sesuatu jangan berhitung ya. Terkadang kita untuk mengerjakan seperti amal-amal itu pun kita hitung, itu sebenarnya salah ya. Tetapi setelah gue pelajari ini ya, gue bisa berkesimpulan bahwasannya ketika kita menghitung, Allah itu bakalan menghitung juga. Jadi kita harus merubah persepsi dengan cara kita tidak menghitung apapun yang kita lakukan. Serahkan aja kepada Allah. Nanti Allah yang ganti semua. Menarik. Itu poinnya. Maka lakukan Sholat sholat dekati, itu yang disebut sholat duha. 2 rakaat, tambah lagi 2, untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati. Terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. Buat Ulul kenal albab. Allah, ulul albab ini. Kalau cuman pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuman pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya tuh itu. Itu poinnya. Dan gak mahal. Enggak. Memang kalau sholat duha di Anur bayar, Pak? Pakai biaya. Masya Allah. Baiknya luar biasa. Sudah. Sudah? Bisa tuh. Ya, jadi Kalau mau- bisa disimpulkan ya kan. Jadi dari ceramah Ustadz Adida ini kita bisa menyimpulkan bahwasannya untuk menyelesaikan sebuah masalah, yaitu tentang permasalahan hidup, tentang itu rizki, semua itu kita harus membangun yang namanya konektivitas kepada Allah. Nah,
Bagaimana cara membangun konektivitas itu? Caranya sebenarnya gampang ya kan. Yang pertama kita harus melakukan atau meningkatkan amal saleh, yaitu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Ini dua saja sih kata beliau tadi yang bisa gue simpulkan dari video ini. Nah, terus yang selanjutnya yang perlu kita pahami, setelah sholat ini kita kerjakan dalam benar, maka kita harus mengerti apa definisi dari sholat itu. Mulai dari takbir, ruku, dan sujud, itu semuanya sholat itu mengandung namanya doa. Dan sholat itu termasuk dalam yang namanya zikir. Itu sih yang bisa gue dapat dari timbul ini. Nah, jadi bagi teman-teman, persepsi yang harus kita ubah untuk menyelesaikan semua masalah, yaitu yang pertama, poin pertama, jangan dalam menyelesaikan masalah kita berpikir sendiri. Ingat konsep dasarnya, permasalahan itu datang dari Allah dan solusinya datang dari Allah. Maka untuk mendapatkan solusi yang ditimbulkan dari permasalahan yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya itu cara yang terbaik adalah sholat. Terima kasih and bye.